semuanya, selamat datang di YouTube channel Milk Tea, Renjia Ai He Nai Cha. Di video kali ini aku bakalan ngajak kalian jalan-jalan ke Notion tempatku dan tentu saja ada free template yang aku buat di Notion aku untuk tahun depan. Nah, sebelum masuk ke video ini aku bakalan basa-basi. Menurutku video ini bakalan menjadi video penutup di tahun 2021. Aku kepengen buat aja sih dari kemarin, mau ngajak kalian Notion yang aku buat. Dan temanya juga tetap masih hijau sama kayak wallpaper kemarin. Aku harap kalian bakalan suka sama video Notion tour aku. Dan video ini bakalan dibagi menjadi 3 bagian, dimana yang pertama ini udah termasuk intro sama aku perkenalan singkat tentang Notion. Terus yang kedua itu tentang Notion templateku. Aku bakalan kalian ajak jalan-jalan di Notion tempatku yang aku udah selesai buat templatenya. Terus yang ketiga tentu saja aku bakalan kasih kalian link free template Notion sama apa-apa aja yang harus diperhatikan di Notion tempatku, terutama pemula. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan tentang apa itu Notion. Jadi Notion ini adalah sebuah link di mana kita bisa buat kayak semacam bullet journal atau planning journal kayak atau kita bisa buat habit tracker. Notion itu sangat amat lengkap, tapi bisa dibilang bullet journal versi digitalnya gitu, yang diakses dalam bentuk Word. Dan jujur aja aku sendiri semenjak pakai Notion itu aku pakai template orang selama setengah tahun kayaknya ada lah. Aku merasa kayak wow, ini kayak sangat amat memudahkan aku. Terutama aku kadang ya kayak gimana ya, ada beberapa hal yang aku kayak pengen buat tapi aku malah nggak kesampaian. Jadi dengan adanya kayak planner kayak gini, aku jadinya kayak bisa tahu, oh kegiatanku aku bakalan kayak gini. Kalau misal udah selesai, aku bakalan centang gitu. Kalau misal nggak selesai ya udah biarin aja, soalnya di situ nggak bisa dicoret gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke video tentang Notion tour aku. Oke, jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini sekarang aku mau pamer dikit ya. Ini wallpapernya itu aku buat sendiri. Ya, temanya masih hijau begini. Oke, kita langsung masuk ke Notion punya aku ya. Oke, jadi ini beginilah tampilan dari Notion yang aku udah buat untuk persiapan tahun depan. Kira-kira itu seperti ini. Jadi menurut kalian gimana? Hijau-hijau. Soalnya ya nggak tahu kenapa yang pertama aku udah kayak jatuh cinta mungkin sama warna hijau. Jadi di tempatku ini banyak ya. Yang pertama aku kayak udah bagi-bagi ya, contohnya ya kayak ada personal, ada tugas, ada universitas hub, ada simbol sama emoji, terus ada quick access juga, terus ada manifest, ada archive juga, terus ada daily to-do list sama list, tentu saja ada content planner sama kerjaan plannerku. Oke, yang pertama kita bakalan bahas tentang yang gimana ya, yang bagian dashboard atau space atau home. Jadi kenapa aku namain Milk Tea Space, karena aku punya banyak ruang gitu kan. Jadi makanya kalian bisa lihat itu tuh ruanganku dibagi-bagi jadi banyak banget. Jadi makanya namanya itu Milk Tea Space. Tapi kalau misal kalian enggak, itu nanti di akhir video. Oke, jadi ini ada quotes yang aku dapat dari Pinterest. Terus yang pertama kita masuk ke dalam jurnal. Jurnal ini dimana kita bisa kayak tulis ya layaknya kayak diary, atau kalian bisa buat reflection tentang satu hari kalian, atau selama seminggu atau selama sebulan kalian itu menjalaninya itu bagaimana, terus apa yang harus diperbaiki dari seminggu itu, atau kalian dapat dari pelajaran apa tentang minggu yang kalian lewati kemarin itu. Terus yang kedua itu ada goals. Ya ntar aku sensor soalnya ini ya
lebih ke personal gitu sih. Terus goalsnya ini aku ada bagi ke 6 bagian. Yang pertama itu ada life goals, yang kedua ada work, yang ketiga itu ada personal, itu tuh aku. Terus yang keempat itu YouTube. Terus yang kelima ada university, alias pas waktu aku kuliah itu aku maunya goalsnya itu gimana. Terus yang terakhir itu ada budget. Oke, jadi kalian bisa isi kalian tuh maunya goalsnya tuh gimana. Nanti kalau misalnya memang udah tercapai itu goalsnya, kalian tinggal centangin aja. Terus kita masuk ke Bloody Hell. Bloody Hell itu ya tau lah bagi kita ya cewek-cewek. Jadi kalau misalnya kita lagi datang bulan nih, ya kita harus tulis ya kita tuh datangnya tanggal berapa, habisnya udah tanggal berapa, terus kira-kira itu dia datangnya banyak apa enggak. Jadi aku pakai Bloody Hell ini untuk nge-record setiap kali aku datang bulan gitu. Soalnya malas aku di HP, ya tambah memori sih. Oke, terus masuk lagi ke Music Hub. Karena aku suka denger lagu orangnya, jadi mungkin pas waktu aku lagi kelas nih, temanku kayak ada request lagu sama dosennya mau denger lagu apa. Kalau misalnya lagunya enak, aku bisa taruh judulnya di sini, atau link YouTube-nya aku bisa masukin ke sini. Dan ini aku udah bagi jadi per bulannya. Misalnya bulan Januari aku dapat lagu apa nih, lagu enak, gitu-gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa delete yang Music Hub. Terus important date itu ya kayak kalender biasa. Terus kalian bisa isi juga tanggal ulang tahun teman kalian atau hari-hari yang kalian bersejarah ya, kayak hari anniversary atau hari kalian kapan ketemu sama teman baru atau apa-apa gitu sih. Kalau aku ya aku mau tulisnya itu ya hari ulang tahun temanku. Terus kalender China ya kayak ada perayaan apa karena aku kuliahnya di China. Terus yang ketiga itu tentu saja tanggal merah yang ada di Indo gitu. Oke, balik lagi. Kita masuk ke yang bagian khas. Di sini ada jamnya itu aku dapat dari widget. Aku lupa nama widgetnya apa, aku bakalan letak di description box. Nah, kita masuk ke dalam task. Yang pertama itu habit tracker. Seperti yang aku bilang di intro tadi itu, habit tracker ini ya fungsinya untuk nge-track kalian punya kebiasaan itu. Ya, seperti yang kalian bisa lihat di layar ini, aku bisa nge-track aku tuh bangunnya jam berapa, entah jam 6 atau jam 5 pagi. Terus ya ada skincare, terus ada water itu ya kayak minum berapa liter gitu. Ya goalsnya entah 2 liter atau 1 liter. Terus malamnya aku tidur jam berapa gitu. Dan ini ada dibagi juga ke dalam per bulan, jadi kita bisa lihat. Terus kalau misalnya udah selesai, kita bisa ganti gitu. Terus kita masuk ke dalam bagian agenda. Nah, ini bisa dibilang kayak mirip juga kayak daily to do list, tapi ini kayak lebih ke versi yang mingguan. Tapi aku anggapnya ini kayak per hari itu, soalnya ini kan dibaginya per hari. Dan ini template-nya ini aku dapat dari dari template Notion yang aku pakai dulu di sini, dashboard. Ya aku copy paste masukin ke sini, dan aku bakalan taruh kreditnya tuh di link kolom deskripsi. Terus ini juga ada bawahnya itu ada tulisannya weekly task, next week, next month, sama future planning. Terus kalau misalnya minggu ini udah lewat, kita bisa copy terus kita tarik aja ke archive gitu. Dan yang terakhir kita masuk ke budget tracker. Ya, kalian ini bisa catat-catat kalian punya ya pengeluaran, pemasukan itu berapa. Nah, ini contohnya ini bukan punyaku sih. Ini aku dapat juga dari yang tadi, yang dashboard ini. Aku copy terus aku paste ke sini. Dan kita bisa catat ya kita tuh
uang keluarnya itu ya buat apa aja, terus uang masuknya itu uangnya dari mana aja, gitu-gitu sih. Kalau misal udah lewat masuk ke bulan Februari ya sama aja sih caranya, ya tinggal di blok terus ya ditarik aja, tarik masuk ke archive-nya itu masuk ke bulan Januari. Oke, masih nge-loading. Dan sekarang kita masuk ke bagian tadi atau bagian kuliah aku. Nah, ini aku bagi dua gitu ya. Pertama tahun ketiga semester 2, terus yang keduanya itu tahun keempat semester 1. Ini kita masuk ke bagian tahun ketiga deh. Soal tahun keempat itu aku belum buat kayak gini sih. Nah, bagian ini aku ada tambahin juga quick access. Nah, quick access ini aku sekalian jelasin deh. Quick access itu ya itu isinya tentang, contohnya ya kalian bisa lihat kan di atas ini kayak ada bookmark itu. Nah, itu kurang lebih sama cara kerjanya kayak quick access. Jadi kalau misalnya ada link-link penting ya kayak Google, YouTube, atau ada email, jadi bisa masuk ke sini. Ya kita bisa edit. Terus ya tinggal diklik aja, contohnya aku klik yang ini, dia bakalan langsung muncul dengan sendirinya. Nanti di akhir video aku bakalan ajarin kalian bagaimana caranya. Terus di sini ada ya kayak countdown masuk semester depannya itu dimulai ya kapan. Terus ini ada gambar juga, ini gambarnya aku dapat dari Pinterest. Terus ini ada jadwal mata pelajaran, aku juga mau ngerapiin aja, misalnya ya hari Senin itu ada pelajaran apa, terus gurunya siapa, dia pakai aplikasi apa, kalau misal aplikasi meeting roomnya itu berapa. Terus di sini ada bagian ujian. Nah, ini aku bagi jadi dua, kayak ada UTS sama UAS. Jadi ya aku bisa tahu nih UTS itu di tanggal berapa, terus pelajaran apa. Terus di bagian ini kan ada tabel nih. Jadi aku bisa tulis ya, ini mata pelajaran ini kapan ujiannya, udah selesai apa belum, terus kalau misalnya ada dikasih tahu nilainya berapa di sini. Dan yang untuk UAS itu juga sama sih, kurang lebih sama. Terus kita masuk ke bagian notes itu ya kayak kalian bisa tulis ya catatan pelajaran penting dari yang kalian dapatkan dari dosen atau dari guru kalian bisa catat di sini ya, sebebas mungkin sih. Kalau aku nggak tahu ya, entah pakai tanda, tapi aku buat aja demi kalian loh. Gak. Terus kita masuk ke bagian homework atau PR. Nah, ini aku juga bakalan nge-track apakah PR-ku udah selesai aku buat. Terus kalau misalnya ada nilainya, itu tuh nilainya berapa. Yang terakhir dari ini adalah ada language hub, dimana aku bisa kayak tulis kosakata baru dari bahasa Mandarin itu artinya apa aja, terus artinya apa, ini katanya ke kata kerja verb, kata kerja memang verb atau adjective atau apa-apa gitu sih. Dan begitu. Setelah itu kita masuk ke bagian miss ini ya kayak simbol-simbol ya, kalian bisa copy paste juga. Ini aku juga dapatnya dari dashboard. Yang quick access ini tadi aku udah sempat jelaskan. Terus ini manifest ini ya kalian bisa ini manifest ini aku butuh juga, soalnya aku mau tulis saja sih apa sih impianku. Terus aku ya kurang lebih sama kayak LOA sih, kalau misalnya kalian tahu ya, law of affirmation kalau nggak salah ya. Terus archive ini ya isinya tentang ya yang kita arsip-arsipan arsip gitu sih per bulannya, entahlah itu movie list atau book list atau apa sih, terserah. Terus ini daily to do list ini isinya ya aku bagi jadi 3 bagian. Yang pertama kerja, yang kedua itu kuliah, yang terakhir itu personal. Ya personal itu ya kayak skincare atau minum air atau olahraga. Terus kalau work itu ya kayak misalnya project kalian yang ini udah selesai apa belum, atau kerjaan kalian yang ini udah selesai apa belum, kita bisa track di sini gitu. Kalau kuliah ya kayak kita udah pelajari pelajaran apa, bab berapa, atau PR-nya udah selesai kerjakannya itu berapa.
Dan ini gambarnya aku dapat dari Pinterest. Lalu ini widgetnya aku juga dapat dari web. Ini sama nih, maksudku sama linknya itu. Kalau ini beda. Terus kita masuk ke bagian list, masuk ke movie list, karena aku suka nonton TikTok ya kan. Karena di TikTok itu di FYP kalian tuh pernah lewat gak sih kayak film yang direkomendasiin, terus pas waktu kalian melihat kayak cuplikan filmnya kayak wow menarik gitu. Nah kalian aku bisa masukin judul filmnya itu di sini. Terus aku juga kayak bisa kasih review ya menurutku film ini bagaimana. Terus aku bisa letak linknya juga. Contohnya kayak gini. Ini aku ketemu dari web yang Parasite ini aku mau nonton tapi kayak gak ada waktu. Mungkin pas waktu liburan aku bakalan sempatin nonton. Sama yang Frozen. Yang pertama kita ambil contohnya ya About Lily Chow Chow. Oke, jadi kita bisa masukin ini genre movie-nya itu apa ya, tentang kriminal, drama, terus ada musik. Terus ratingnya itu berapa kita bisa masukin ya, contohnya ratingnya itu 5. Nah nanti dia bakalan auto keisi ini bintang. Kalau misalnya kita hapus ini 5, dia ya bakalan tulisannya ya enter a rate 1-5 gitu. Terus film linknya itu ya karena aku nggak punya Netflix, notanya filmnya dibacakan ya, sorry deh. Terus statusnya itu ya kita bisa masukin ya mau ditonton atau udah selesai nonton. Terus ya di sini ada cover dari filmnya. Oke, jadi kalian bisa lihat seperti yang aku jelasin tadi itu. Kalian juga bisa tambahin ya film favorit kalian di sini ya, tinggal tekan new. Terus ya kita masukin ini judul filmnya apa, movie genre-nya apa, ya gitu-gitu sih kayak tadi. Kalau misalnya kalian nggak jadi ya tinggal Ctrl Z aja atau nggak delete. Oke, kita langsung masuk ke yang list yang kedua, book list. Book list itu ya isinya kalau misalnya kalian suka baca buku, ini memang cocok banget untuk kalian. Ya kalian bisa sama ya cara kerjanya ya kayak yang movie list itu, tapi ini bedanya listnya itu versi tabelnya gitu, bukan kayak versi ya page-nya gitu sih. Ini gambarnya juga dapat dari Pinterest. Terus ada quotes juga. Terus kita bisa tambahin cover bukunya itu apa aja. Dan ini udah ada contohnya sih. Terus kita masuk ke bagian wish list. Ya itu ya kayak kalian pengen barang apa ya kalian bisa masukin ke sini ya. Bisa sih catat-catat ya barang-barang yang kalian masih mau ya, bukan mau beli gitu. Kan masuk ya kalian ngerti lah kalau misalnya kita mau beli barang ya kayak iya aku pengen beli ini tapi gimana ya kayak bukan betul-betul mau beli barang gitu. Kalau misalnya memang butuh ya udah beli gitu. Terus kita masuk ke bagian yang content planner ya, ini ada banner dari halaman sampul YouTube channelku, ini ada link YouTubeku sama Instagram aku. Terus ini ada ide-ideku ya, udah ke spill ya. Enggak, bakalan aku sensor. Terus ya di sini ada tulisannya project tracker ya, jadi kalian bisa lihat kita bisa tambahin ya project-project apa-apa di sini ya, kayak entahlah itu ide atau kalian udah rekam videonya untuk ya YouTube atau apa. Tapi kalau misalnya kalian ya gak butuh bagian ini ya kalian bisa tinggal delete. Ya aku hanya jelasin ya yang aku butuhkan gitu. Terus ya ini project tracker, aku bisa isi apa-apa aja di sini. Terus backgroundnya yang aku gunain itu apa aja. Ya kira-kira beginilah tampilannya teman-teman. Dan yang terakhir work planner ya, dimana kerja. Ya aku ada kerja juga sih. Ya cuma sekedar untuk nambah pengalaman. Dan ya aku kayak mau tahu aja aku udah selesaiinnya itu ya bagian apa-apa aja, dan yang belum selesai itu ya berapa gitu sih. Dan ya kurang lebih segini tour di Notion aku. Sekali lagi ini Notion templateku ini aku buat sesuai dengan kebutuhanku dan ini aku buat sendiri. Dan ada beberapa template yang aku copy paste dari kreator lain dan aku bakalan kasih kreditnya di description box. Terus untuk template-nya itu kalian bisa cek juga di description box. Nah jadi ini contohnya aku buka
template ya, kayak POV ini kalian ini tuh kalian lagi cek ya webnya itu yang aku udah letak di description box. Nah ini ada beberapa hal-hal yang perlu kalian perhatikan gitu ya. Untuk nama space-nya itu kalian bisa ganti yang contohnya ya Anna space atau Elsa space gitu-gitu sih. Kalian bisa ganti namanya itu jadi nama kalian. Terus untuk font yang aku pakai itu aku kopas dari link ini, font for Instagram. Terus untuk widgetnya itu kalian mesti sign up-nya itu pakai akun Google. Dan untuk yang cuacanya itu aku pakai dari widget box. Terus untuk jam sama live bar-nya itu aku pakai ini Indify. Terus ini template dari Notion aku, jadi kalian bisa ganti di sini. Tapi pertama kalian harus duplikat dulu ya. Kalian pas buka kayak gini kan nggak nampak nih tombol duplikatnya di mana. Nah, tombol duplikatnya itu jadi sini nih, duplikat. Jadi kalian tinggal klik. Terus kalau misal kalian udah udah buat akun Notion-nya itu ya tinggal dia bakalan ini aja sih. Oh my god. Ya nanti dia bakalan otomatis duplikat. Dan ya Notion itu aplikasinya gratis. Nggak berbayar. Berbayarnya ya untuk company aja sih. Oke, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu cara buat akun dari Notion-nya itu, aku bakalan kasih tahu juga caranya. Jadi ini tinggal diklik aja Open Notion. Terus dia nanti nanya ini planningnya untuk perorangan atau untuk tim. Jadi karena kita ya cuma perorangan, terus yang perorangan itu yang paling murah. Ya, bukan paling murah sih, kayak free, gratis gitu ya. Kita tinggal klik aja, pilih yang for myself atau perorangan, Techniques Notion. Ya ini lagi loading. Astaga lama nih. Nah, ini ya sekedar kayak perkenalan, terus ya tentang basic-basic dasarnya dari cara pakai si Notion. Terus tinggal copy paste yang tadi ini. Terus ini kita buka, terus tinggal duplicate. Ya, pas tekan duplicate-nya itu dia bakalan kayak gini muncul tampilannya, duplicating copy of ya. Ya ini bakal aku sensor namanya. Oke, dia lagi loading. Yeay, akhirnya. Oke, jadi pas waktu udah selesai duplicate dia bakalan tampilannya kayak gini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau hapus ya bagian YouTube-nya itu ya tinggal delete. Terus kalau misalnya kalian nggak mau ya tinggal Ctrl Z aja gitu sih. Oke, sorry tadi kepotong. Jadi ya seperti itu tadi caranya. Terus kalau misalnya kalian mau hapus ini tulisannya ya tinggal hapus, terus ganti jadi nama kalian itu bisa. Terus ya begitu sih caranya. Oke, jadi halo teman-teman semua, aku baru nyadar aku belum jelasin tentang bagaimana cara ubah link yang aku buat ini. Kalian bisa ubah sendiri atau kalian bisa tambahin sendiri. Caranya, kalian arahkan kursornya itu ke sini, terus kan ada muncul menu baru. Jadi kita langsung tekan ini, edit. Nah, kalian copy paste link yang kalian taruh ke sini, atau kalian kalau misalnya mau tambahkan link baru, terus ada simbol di belakangnya itu, kalian tekan garis miring, terus cari yang namanya emoji. Kalian pilih sesuai dengan warna, contohnya aku pilih yang heart. Terus misalnya aku ketik ini Google, terus ini di blok. Habis itu bakal muncul yang namanya menu baru atau tampilan seperti ini. Kalian klik yang bagian ini, terus tinggal kopas atau kalian ketik. Misalnya ini karena Google jadi ya kita buat Google
Setelah itu, klik ini, link to URL. Maka otomatis pas kita ketik, ini langsung muncul. Kalau kalian misalnya nggak mau, tinggal delete aja. Oke. Tapi untuk cara buat Notion itu kalian bisa cek di YouTube, itu udah banyak orang yang kasih tahu tutorialnya itu atau basic-basic dari Notion itu gimana. Jadi kalian tinggal pelajari aja dari sana. Dan ya, untuk video kali ini bakalan segini aja. Dan ya, aku mau ngucapin pertama, ya selamat tahun baru teman-teman. Ya, walaupun video ini bakalan uploadnya ya akhir-akhir tahun 2021 sih, jadi aku mau ya duluan ucapin, gak apa-apa kan? Astaga, oke. Jadi ya video kali ini sampai di sini aja. Aku harap kalian enjoy sama kegiatan akhir tahun kalian, dan ya kalian udah mikir resolusi tahun depannya itu bagaimana, terus goals kalian untuk tahun depan itu bagaimana, kalian bisa catat ya di Notion atau di buku planner kalian. Dan sekali lagi, ini Notion itu kayak cocok-cocokan aja sih, entah dicocok di aku tapi gak cocok di kalian, ya itu gak apa-apa sih. Aku hanya kasih tahu atau ajak kalian jalan-jalan ke Notion yang aku buat. So yeah, see you guys di video selanjutnya. Bye bye.